Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke materi 15, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 OTKP, di mana ini merupakan materi lanjutan dari materi 14, yaitu materi sebelumnya. Baik sahabat sekalian, sebelum saya membahas materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya sampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Kompetensi dasar masih pada KD 3.10, menganalisis laporan keuangan sederhana, dan 4.10 membuat laporan keuangan sederhana. Indikator pencapaian kompetensi 3.10.5 menerapkan prosedur penyusunan laporan perubahan modal. 3.10.6 menerapkan prosedur penyusunan laporan neraca. 4.10.2 membuat laporan keuangan sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait aset dan komponennya, kewajiban dan komponennya, serta ekuitas atau modal dan komponennya dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan, untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Baik sahabat sekalian, pokok bahasan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu aset dan komponennya, kemudian kewajiban dan komponennya, ekuitas atau modal dan komponennya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu aset dan komponennya. Aset atau aktiva adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasi. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, ada dua jenis aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap, atau aset lancar atau aset tetap. Yang pertama, aset lancar atau aktiva lancar adalah aktiva yang dapat dicairkan dengan cepat atau relatif lebih cepat. Definisi cepat artinya diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang. Adapun komponen-komponen dari aset lancar yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan utang dibayar di muka. Kemudian aset tetap. Pengertian aset tetap di sini adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Komponen-komponennya yang termasuk aset tetap yaitu bangunan pabrik,
bangunan kantor, peralatan pabrik, peralatan kantor, hak milik intelektual seperti hak paten dan hak cipta. Aset seperti bangunan pabrik dan peralatan disajikan di laporan neraca dalam nilai bersih, yaitu sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Selanjutnya, kewajiban dan komponen-komponennya. Pengertian kewajiban liabilitas adalah utang perusahaan kepada kreditur dan pihak lain. Kewajiban dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kewajiban atau utang lancar ya, kewajiban lancar atau utang lancar. Pengertian kewajiban lancar atau utang lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Contoh kewajiban lancar: utang usaha atau utang dagang, gaji dan pajak yang masih harus dibayar, wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kemudian kewajiban atau utang jangka panjang. Contohnya di sini. Sebelum ke contohnya, yang dimaksud dengan pengertian kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang adalah kewajiban atau utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Di sini contoh kewajiban jangka panjang yaitu pinjaman jangka panjang, obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, ekuitas atau modal dan komponennya. Ekuitas adalah elemen laporan neraca yang mencerminkan kepemilikan perusahaan. Posisi prif dalam neraca disajikan pada bagian ekuitas, yakni mengurangi saldo ekuitas. Pada ilustrasi gambar di atas bagian modal ekuitas terdiri dari 2 elemen, yaitu saham disetor. Pengertian saham disetor adalah jumlah kas yang disetorkan oleh pemegang saham ke perusahaan. Dana dari saham disetor ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membeli aset atau belanja modal kerja. Yang kedua adalah laba ditahan. Pengertian laba ditahan adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Bagian laba ditahan akan terus terakumulasi dari waktu ke waktu. Ketika sebagian laba perusahaan tidak semuanya dibagikan sebagai dividen. Perincian elemen atau bagian ekuitas ini memiliki arti penting bagi beberapa orang, tapi kemungkinan tidak bagi yang lainnya. Baik sahabat sekalian, itu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.